Ya wala rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul Mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini dengan menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin membuat kita menjadi hambanya yang semakin hari semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita ingin jadi di antara manusia-manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik itu? Pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik kalian adalah yang panjang usianya atau lanjut usianya dan juga bagus amal kebaikannya. Lalu kalau begitu siapa yang dia menjadi manusia yang tidak paling baik atau terburuk ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa sayyi'atu amaluh." Yaitu mereka orang yang panjang usianya tapi juga beriringan dengan keburukan-keburukan perbuatan amalnya. Artinya apa? Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Nabi tersebut, bahwa kita akan menjadi di antara kelompok orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan kita hari ini manakala setiap umur yang Allah berikan kepada kita itu adalah menjadi manifestasi amal kebaikan, amal saleh yang semakin terus bisa kita hadirkan di dalam hidup ini. Tapi kalau ternyata nambah umur nggak nambah amal kebaikan, justru malah sebaliknya menambah daripada perbuatan-perbuatan ketidakbaikan, keburukan, dosa-dosa, maka ini adalah menjadi di antara parameter orang-orang yang terburuk. Maka berbahagia kalau kita itu masih disibukkan dengan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka kita akan dimudahkan, dilapangkan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya ketika Allah telah memalingkan wajahnya dari seorang hamba, di antaranya adalah dia akan membiarkan daripada manusia tersebut melakukan perbuatan ataupun amal yang sia-sia, atau bahkan bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat maupun dosa yang kelak mengundang kemurkaan Allah di dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan insya Allah siapapun yang hari ini hadir ditatap Allah dengan tatapan kasih sayangnya, cinta dan rahmatnya, serta menjadikan hidup kita menjadi hidup yang diridhoi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia pagi hari ini kembali kami dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam pertemuan kajian Ahad pagi kita. Karena sedianya tema ini sudah disampaikan bulan yang lalu berbarengan dengan awal tahun, karena di akhir tahun kita sudah sampaikan bagian yang pertama dan kemudian sedianya di awal tahun kita sampaikan bagian yang kedua. Namun qadarullah masyafa'al, karena ada satu amanah yang berbarengan dengan saudara-saudara kita di daerah Kebumen, maka waktu di bulan yang lampau kita tidak bisa hadir untuk bisa kembali bertemu sebagaimana pagi hari ini. Dan alhamdulillah Allah izinkan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan tema Effective Muslim Habits Mastery. Dan semoga betul-betul Allah izinkan kita memiliki penguasaan terhadap kebiasaan-kebiasaan
seorang muslim yang efektif. Dan kenapa sih kita perlu membahas itu? Dan sebelum kita sampai ke sana, saya ingin memulai dengan satu hal yang sederhana terkait dengan dimensi waktu di dalam hidup kita. Karena salah satu yang membatasi di dalam kehidupan kita itu adalah dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang artinya kita adanya di atas muka bumi, Bapak Ibu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka kalaupun kemudian kita bisa menjelajah sampai keluar angkasa, maka itu hanya baru bagian kecil. Karena sesungguhnya kita boleh jadi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk ada di luar daripada planet yang kita kenal bernama bumi. Yang kedua adalah dimensi waktu, bahwa setiap kita memiliki keterbatasan kuota. Yaitu apa? Kalau kita handphone itu ada kuotanya, maka kita juga di dalam hidup ada kuotanya. Satu hari itu 1 kali 24 jam. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun kedudukannya, termasuk seberapa banyak usia yang sudah dimilikinya. Maka kita ingin kita belajar dari bagaimana kita memaknai waktu, Bapak Ibu. Karena ada satu hal yang menarik diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana kemudian beliau mengingatkan, ya bena Adam innama anta ayyam, wahai kalian manusia, anak Bani Adam, bahwa sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari. Kullama dhahaba yaumin dhahaba ba'duk. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula sebagian dirimu. Dengan kata lain apa? Bahwa apa yang sudah berlalu di dalam hidup kita itu yang kita sebut dengan hari kemarin. Dan ini juga diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri di kesempatan yang lain. Waktu di dalam hidup manusia cuma 3 hari. Yang pertama adalah hari kemarin, yang itu sudah berlalu dan tidak bisa akan berulang. Yang kedua adalah hari esok. Hari esok itu apa? Sesuatu yang belum tentu juga kita akan bertemu, kecuali Allah izinkan kita untuk bertemu dengannya. Tapi kita yang ketiga memiliki hari ini. Hari ini adalah di mana engkau dianugerahkan oleh Allah kesempatan, maka sudah sepatutnya di hari inilah engkau melakukan amal-amal yang terbaik. Maka di titik inilah kita menyadari bahwa dari kondisi-kondisi 3 hal tadi, ini juga yang menjadikan bagaimana hidup seseorang itu menderita ataupun bahagia. Karena apa? Bahwa di antara virus yang membuat seseorang hidupnya menderita, di antaranya adalah yang pertama, dia senantiasa meratapi masa lalu. Masa lalu yang sudah terjadi, di mana kemudian pernah kehilangan seseorang yang dicintai, ataupun pernah mengalami kegagalan di dalam sebuah proses yang dijalankan, ataupun ada hal-hal di masa lalu yang tidak mengenakkan di dalam hidupnya, namun terus diratapi. Bahkan belenggu itu semakin kuat ketika hadir 2 kata di dalam lisan seseorang tersebut. Apa 2 kata yang membelenggu kita jadi menderita? Yaitu seandainya saja. Hakada hakada. Kalau kita dalam hidup sering ngomong, aduh coba dulu pas lagi muda begini begini begini, coba kemarin saja bisa begini begini begini, maka itu apakah merubah Bapak Ibu? Enggak. Makanya Nabi mengajarkan untuk apa? Agar kita menjadi seorang hamba Allah yang ridha, acceptance, menerima apapun yang Allah hadirkan di dalam episode kehidupan kita. Sehingga ketika sesuatu itu terjadi, katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, bahwa segala sesuatunya telah Allah tetapkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki terhadap segala hal tersebut. Sehingga apa? Jangan katakan hakada hakada, kata Nabi SAW. Jangan katakan seandainya begini, seandainya begitu. Karena apa? Karena itu hanya akan menjadi pintu masuk daripada syaitan untuk menggoda kita. Munculnya penyesalan yang berkepanjangan, yang sedih nggak habis-habis, gagal move on di dalam hidupnya. Lantaran apa? Terlalu sibuk meratapi masa lalu. Maka agar kita memiliki penawar, antidot daripada virus meratapi masa lalu adalah obatnya dengan menerima, ridha, acceptance dengan apa yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Maka insya Allah hidup kita jauh lebih bahagia.
Man radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah lebih ridha kepada apa yang dihadapi dan dialami oleh hambanya tersebut. Yang kedua adalah selain daripada meratapi masa lalu, dia terlalu mencemaskan masa depan, mencemaskan hari esok. Sesuatu yang belum terjadi namun seakan-akan dianggap sudah terjadi. Penghitungan belum selesai tapi ternyata sudah dianggap selesai. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Intinya siapapun yang menang di tengah bangsa kita, ini adalah episode terbaik yang Allah berikan. Namun perkara di dalamnya ada ketidakjujuran, ketidakbenaran, ini hak kita untuk menyuarakan. Makanya sekarang kita mengikuti proses. Ada satu hal yang menarik disampaikan salah seorang pengamat politik. Saatnya sekarang di media-media televisi nasional itu menurunkan quick count dan mengganti dengan real count. Karena apa? Karena ini adalah satu pandangan yang menyesatkan. Seakan-akan ini sudah terjadi padahal sesungguhnya belum terjadi. Maka pernah terjadi di daerah Turki Bapak Ibu. Ya, presiden sekarang, ya ini siapa? Recep Tayyip Erdogan. Ya, sebelumnya melalui quick count itu ya rivalnya beliau ini yang menang. Tapi setelah mengikuti proses sampai akhir ternyata ya Erdogan yang masih Allah takdirkan untuk memimpin Turki sampai hari ini. Maka di dalam konteks negeri kita hari ini, mudah-mudahan polarisasi pendukung salah satu capres insya Allah tidak menjadi di antara anak bangsa yang saling jatuh menjatuhkan. Kadang-kadang kalau kita melihat media sosial, ini kok rasanya membuat kita makin hari makin gak sehat, betul nggak ya? Artinya apa? Di satu sisi ada yang meratapi padahal belum sesungguhnya yang terjadi. Ada yang sudah terlalu jumawa padahal itu juga belum selesai prosesnya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Saya teringat salah satu ungkapan dari salah seorang capres yang kemarin juga mengikuti kontestasi sebagai calon pemimpin bangsa ini. Kalau kita sudah sampai di ujungnya ternyata tidak sebagaimana yang kita inginkan, maka kita kembalikan segalanya kepada Allah. Ini luar biasa kalau menurut saya. Ada seorang calon pemimpin yang ruh tauhidnya itu betul-betul terasa. Karena seseorang yang berbicara dengan hati itu akan terasa Bapak Ibu. Seseorang yang berbicara dengan pikiran itu akan sampai di pikiran. Tapi seseorang yang berbicara dengan hati, bahkan dalam sebuah riset ilmiah dikatakan bahasa yang keluar dari hati berbicara lebih keras, lebih kuat 500 kali lipat dibandingkan kata-kata yang keluar dari lisan. Maka insya Allah bab yang ini bagaimana agar kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang mencemaskan masa depan. Jadikan total kebergantungan kita, total keberserahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita sebut dengan beautiful surrender. Bagaimana kita bisa memiliki keberserahan yang indah kepada Allah, yaitu dengan apa? Konsep tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia total bergantungnya kepada Allah, maka Allah pasti akan cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Hari ini terlalu banyak kita yang khawatir akan masa depan. Ini belum selesai proses penghitungan, harga beras naik, harga gas naik, harga cabai naik, gaji belum naik, ya kan? Kecuali petugas Bawaslu. Maka oleh karenanya hari ini bahkan sampai meme di media sosial, banyak orang tua yang mengharapkan menantu idaman petugas KPPS, ya kan? Karena gajinya satu hari itu di atas UMR ya. Kalau dikali 30 hari sudah bisa beli mobil mewah. Tapi ternyata pada hakikatnya gaji satu hari itu kerjanya 1 bulan, ya kan? Tapi ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pakai konsep bagaimana hidup ini tawakalnya hanya kepada Allah, do the best and let the rest, lakukan yang terbaik dan seterusnya serahkan sepenuhnya kepada Allah, hidup kita itu nggak akan mudah kecewa Bapak Ibu. Kita itu terlalu kecewa karena pada hidup kita itu mengandalkan apa yang bisa kita lakukan semata-mata. Dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah, ini yang namanya disebut bersandar dengan amal. Maksudnya gimana? Kalau seseorang itu hidupnya terlalu sibuk bersandar dengan amal,
dengan apa yang sudah dia lakukan, maka ketika hasil yang dia harapkan tidak sebagaimana terjadi yang ia harapkan, kira-kira kecewa atau tidak Bapak Ibu? Kecewa. Bahkan apa? Berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kalau kayak begini udahlah, besok nggak usah ikut lagi putaran kedua. Maka kalau kita melihat itu dengan kacamata tanpa keimanan kepada Allah, maka bukan tidak mungkin banyak orang yang putus asa di dalam hidupnya. Maka itu tadi, ini yang disebut sebagai virus penderitaan di dalam hidup. Terlalu mencemaskan masa depan. Tapi sesungguhnya penawarnya adalah tatkala kita melakukan yang terbaik, apa-apa yang berada dalam kendali diri kita, dan menyerahkan kepada Allah segala sesuatu yang berada di luar kendali diri kita. Dan yang ketiga adalah virus penderitaan di dalam hidup itu adalah tidak menikmati hari ini. Tidak bisa menikmati hari ini. Bawaannya gelisah aja. Bahkan hidupnya dipenuhi dengan nuansa complaining. Bahasanya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Bahkan ngeluhnya sampai teriak sama Yang Maha Menciptakan. Pakai bahasa Inggris lagi. Why me ya Allah? Why me yang dikasih kesusahan begini? Kalau Allah jawab why not, kira-kira gimana? Maka hidup kita jangan terlalu sibuk untuk kita mengeluh Bapak Ibu. Mengeluh itu terjadi kenapa? Karena kita terlalu fokus pada kesulitan kita, tapi tidak berfokus kepada kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pernah ada sebuah dialog imajiner. Seorang murid berkata kepada gurunya, wahai guru, kenapa hidup saya nggak pernah bahagia? Maka kata gurunya, sederhana, besok kamu datang ke sini, bertemu di depan pintu masuk hutan kota, dan kemudian bawa segelas air. Hanya itu guru? Ya. Maka keesokan harinya beliau pun datang membawa segelas air. Lalu apa yang harus saya lakukan wahai guru? Maka sederhana saja, nanti saya tunggu di pintu keluar, di seberang dari, kalau misalkan ini pintu barat, maka di pintu timur saya akan tunggu. Oke. Apakah hanya itu? Tidak. Salah satunya syarat yang harus engkau pegang adalah jangan sampai air itu tumpah. Baik guru, kalau memang itu akan bisa membuat saya bahagia. Akhirnya dia bawalah gelas itu masuk ke dalam hutan. Pertanyaannya, supaya kemudian airnya tidak tumpah, apa yang dilakukan oleh seorang murid tadi? Dia akan membawanya buru-buru atau hati-hati? Fokus lihat kiri kanan apa fokus lihat gelas? Maka akhirnya itu yang ia lakukan sampai di ujung daripada pintu keluar hutan itu, akhirnya ketemu dengan gurunya. Wahai guru, alhamdulillah, saya sudah sampai di sini dan tidak ada setetes dari sini. Alhamdulillah. Tapi kok saya masih belum merasa bahagia ya guru? Nah, kalau begini tadi saya pengen tanya, ketika engkau bawa tadi melewati hutan, ngelihat nggak ada danau yang begitu indah? Enggak guru. Engkau melihat nggak ada pohon beraneka ragam dengan buah-buahan yang beraneka rupa? Tidak juga wahai guru. Engkau tidak melihat bagaimana indahnya satwa dan fauna yang ada di dalam hutan tersebut? Tidak guru. Baik, kalau begitu sekarang kita jalan balik lagi ke pintu masuk. Tapi sekarang coba engkau lihat. Engkau lihat ada danaunya? Ada guru, dan Masya Allah indah sekali. Dan bahkan engkau lihat beraneka ragam pepohonan, bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Iya guru, Masya Allah, ini karunia Allah yang luar biasa. Dengan segala fauna, satwa yang ada di dalamnya. Iya guru. Sampai di sini apakah kamu paham? Ya, saya sedikit paham guru. Maksudnya gimana? Ya, supaya kemudian lebih jelas, biar guru aja deh yang jelasin itu. Nah, bahasanya, kamu tadi kenapa nggak bisa melihat keindahan ini semua? Karena terlalu sibuk ngeliatin gelas, fokus sama gelas dan isi yang ada di dalamnya, betul? Maka kalau kita persepsikan bahwa gelas berikut isinya ini adalah masalah, maka dalam hidup kita, kebanyakan kita hari ini tidak bisa menikmati hari ini adalah karena apa? Terlalu sibuk fokus kepada masalah, sehingga seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kebaikan kepada kita. Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan janjinya di dalam Quran surah Al-Insyirah.
Ya, karena fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba lihat. Al-usri ini definitif. Ada menggunakan alif lam. Artinya apa? Satu kesulitannya jelas. Tapi Allah iringi dengan yusra. Yusranya ada alif lam tidak? Tidak ada alif lam Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak definitif. Bisa jadi yang hadir yusranya 2, 3, 4 atau bahkan lebih. Artinya apa? Kalau Allah menghadirkan satu kesulitan di dalam kehidupan kita, Allah iringi bukan dengan satu kemudahan, tapi lebih dari satu kemudahan. Kalau kita dihadirkan satu musibah, bukan tidak mungkin Allah iringi dengan beragam nikmat. Makanya inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ibrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Allah telah memberikan apapun yang kalian minta kepadanya. Dan jikalau kalian ingin menghitung banyaknya nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi apa yang terjadi? Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu banyak yang berlaku zalim lagi kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penawarnya apa? Agar kita hidup itu tidak penuh dengan keluh-keluhan, tidak dengan complaining, tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas, depresi, anxiety, dan segala bentuk turunannya. Sederhana, kuncinya adalah grateful, syukur. Supaya kita bisa menikmati setiap episode apapun dalam hidup kita dengan bahagia, syukuri sekecil apapun nikmat yang Allah berikan di dalam hidup kita. Karena apa? Syukur itu seperti magnet Bapak Ibu. Dia akan menarik dari satu nikmat kepada nikmat lain yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah telah memaklumkan, jikalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat lain bagi kalian. Tapi kalau kalian kufur maka azabku demikian pedih. Kuncinya sederhana. Dan kunci untuk bersyukur adalah total grateful. Apa itu total grateful? Adalah manakala kita memiliki kesyukuran secara penuh dan syaratnya enggak pakai tapi. Kalau tanya Bapak Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, tapi kemarin pilihan saya kalah. Nah ini berarti masih ada syarat dan dia menegasikan dari apa yang sudah positif di awal. Makanya salah seorang dai asal Amerika, Dr. Numan Ali Khan pernah mengatakan, if we will treat people of Alhamdulillah, we wouldn't find time, energy, or motivation to complain. Kalau kita betul-betul manusia yang bisa merefleksikan Alhamdulillah sebenarnya dalam hidup kita, maka kita tidak pernah menemukan waktu, tenaga, ataupun motivasi di dalam rangka komplain terhadap apapun yang Allah berikan. Karena apa? Allah pasti selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, termasuk juga hari ini. Maka oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengingatkan bahwa manusia sejak diciptakan senantiasa jadi musafir. Ini yang perlu kita maknai, bahwa waktu ataupun peta perjalanan kehidupan manusia itu bukan berakhir di dunia saja, tapi ini hanyalah satu etape di dalam perjalanan kita menuju Darul Khulud, negeri keabadian. Maka ada satu nasihat yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi bagaimana kehidupan kita di dunia. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing ataupun seseorang yang sedang menyeberang jalan atau yang sedang dalam perjalanan. Orang asing Bapak Ibu berangkat. Ya di sini insya Allah sudah biasa keluar negeri, mau jalan ke Eropa,
mau jalan ke Amerika ataupun ke benua lainnya yang ada di luar negeri kita, seenak-enaknya ada di sana, kira-kira tinggal di sana atau kita pengen pulang kembali ke sini Bapak Ibu? Pulang. Kecuali kalau dapat ya citizenship di sana ya kan. Baru ketika kita sampai di Seattle itu banyak boyongan dari PTDI. Ya karena apa? Setelah kemudian PTDI itu tidak banyak beroperasi lagi di sini, banyak para researcher, banyak orang-orang hebat bangsa kita yang bisa buat pesawat itu ya ditarik sama Boeing, ya ditarik sama Airbus dan lain sebagainya, dan salah satunya itu ada di Seattle. Jadi begitu kita sampai di sana, ya ketika saya tanya, Pak, Bu, apakah Bapak Ibu nggak pengen pulang ke Indonesia? Ya dibilang, siapa yang nggak pengen pulang ke Indonesia Ustaz? Tapi masalahnya penghargaan kami sebagaimana yang kami dapatkan di sini berbeda dengan yang kami dapatkan di kampung halaman kami. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Seseorang dengan keilmuannya itu bisa dihargai lebih pada saat tempatnya tepat. Tapi kalau tempatnya tidak tepat, sehebat-hebatnya dia itu dilihat, wah hanya sebatas ya pelengkap saja. Tapi intinya kalau kita bicara aw'abirus sabil atau seperti orang yang dalam perjalanan, kan kita begitu juga. Kita jalan mau ke Bandung, mau ke Jogja, mau ke Jawa, naik tol, kemudian kita mampir di rest area. Sebagus-bagusnya rest area, kita pengen tinggal di rest area atau pengen menuju destinasi tujuan kampung halaman kita. Nah begitu juga dunia, jangan sampai rest area ini kita anggap sebagai ya tujuan akhir perjalanan kita. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnul Qayyim, bahwa kita itu dari dilahirkan, diciptakan itu jadi musafir, dan batas akhir perhentian perjalanan mereka itulah yang disebut darul khulud. Apakah kelak dia berada di surga atau di neraka? Dan memang ini yang harus kita yakinkan. Ustadz, jangan dikit-dikit bicara surga, dikit-dikit bicara neraka. Loh, kalau nggak bicara itu, kita apa yang kemudian mendorong kita memiliki orientasi kehidupan akhirat? Dalam doa kita saja yang kita minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang kalau kita baca doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Tapi kalau kita kemudian baru dikit-dikit bicara surga, dikit-dikit bicara neraka, sudah merasa alergi, seakan-akan itu konsep langit yang nggak bisa didaratkan. Itu masalahnya bukan pada surga dan nerakanya, tapi pada apa? Pada diri kita di dalam memahaminya. Maka dalam wilayah kehidupan akhirat yang kita yakini ini adalah pasti terjadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang yang beriman kepada yang ghaib. Nah, apa yang ghaib? Ya malaikat, jin, alam kubur, padang mahsyar, hari kiamat, termasuk surga dan neraka. Karena ini perkara ghaib, bahkan Allah juga adalah perkara ghaib. Yang itu nggak bisa cuma ditelaah dengan akal pikiran kita, kecuali dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya berikan kepada kita. Maka begitulah di dalam menjalani kehidupan kita itu, pada akhirnya seseorang yang bahkan kata Nabi, hatinya itu dicahayai, bahkan kemudian menghadirkan keluasan dan kelapangan hati, dia akan punya semangat yang namanya al-inaba ila darul khulud. Dia punya semangat untuk menyiapkan bekal terbaik di dalam perjalanannya pulang kembali menuju Allah. Dan hakikatnya kan kita sedang menyiapkan perjalanan pulang kita kembali menuju Allah, Bapak Ibu. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi hari ini Allah izinkan kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 di dalam kalender Hijriyah, yang notabene kadang-kadang bulan Sya'ban ini termasuk waktu yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kenapa? Karena bahkan ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i wa Ahmad, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan di mana banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang lalai. Kenapa? Karena dia terletak di antara dua bulan yang utama dan paling utama, yaitu apa? Syahrul Rajab. Rajab ini adalah min ashhuril hurum, di antara bulan-bulan haram.
Dan Ramadan, syahrul Ramadan adalah merupakan sayyidus syuhur, penghulu dari seluruh bulan-bulan yang ada. Makanya apa? Banyak orang yang mengabaikan bulan Sya'ban. Padahal apa? Kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amalku diangkat di dalam keadaan aku sedang berpuasa. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi alasan kenapa dikatakan Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah itu banyak berpuasa di dalam satu bulan, melebihi daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan suci Ramadan adalah pada bulan Sya'ban. Artinya seakan Rasulullah itu mengingatkan kita, ini bulan kita bakal dievaluasi, kita bakal dihisab oleh Allah, amal-amal kita akan bahasanya dinilai oleh Allah, rapot kita bagus apa enggak. Dan kalau kita pengen amal kita dinilai, harapannya adalah di dalam kebaikan. Kemarin sudah kita bahas ada satu doa itu yang mudah-mudahan insya Allah nanti juga di akhir akan kita sampaikan. Apa itu? Doa yang kita sebut visionary prayer. Bagaimana kita punya doa yang visioner ke depan. Nah, tapi mudah-mudahan Allah izinkan sampai di slide di akhir ya. Karena alhamdulillah pertemuan terakhir 2 slide sudah waktu syuruk ya kan. Ya karena memang ngaji kita mudah-mudahan bukan cuma sekedar apa yang terlihat di dalam slide, tapi harapannya kita memaknai rasa yang ada di dalam pemahaman yang hadir di dalam slide-slide tersebut. Maka balik lagi ke wilayah Sya'ban ini Bapak Ibu. Maka Sya'ban ini supaya tidak dilupakan kita perlu tahu apa sih keutamaan bulan Sya'ban. Singkat saja saya ingin mengambil apa yang diingatkan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah, bahwa di mana beliau mengatakan Sya'ban itu tersusun dari 5 huruf hijaiyah dan dia memiliki makna-makna berikut. Apa 5 huruf hijaiyah dalam Sya'ban? Huruf shin, terus huruf ain, kemudian huruf ba, lanjutnya alif dan nun. Sya'ban. Maka shinnya itu maknanya adalah syafaat, bahwa di bulan ini ya adalah merupakan bulan di mana Allah memudahkan banyak pertolongan kepada hambanya. Dalam wilayah pemahaman kita mengenai syafaat, bahwa amaliyah kita yang kita lakukan, Quran bisa memberikan syafaat, betul? Kemudian puasa bisa memberikan syafaat, betul? Ya, kemudian gugur di medan fisabilillah bisa memberikan syafaat, betul? Terus apa lagi? Sedekah kita bisa memberikan syafaat. Tapi dari sekian syafaat yang nanti akan didapati oleh seorang hamba di padang mahsyar, di mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali siapa yang Allah berikan privilege untuknya, ada yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yang paling besar. Apa itu? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan Sya'ban salah satu peristiwa yang tidak kalah pentingnya adalah turunnya ayat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah saja bersalawat kepada Nabi, para malaikat bersalawat untuk Nabi, maka apalagi kita sebagai orang beriman sudah sepatutnya untuk banyak bersalawat kepada Nabi. Makanya bahkan disebut bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menemani, ada rombongan yang akan berangkat perjalanan umroh hari ini, dan kemudian teman-teman yang menjadi pengurusnya mengatakan, Ustadz, ya, ini rombongan akan sampai 12 hari di sana, tapi sudah nisfu Sya'ban, itu posisinya di Madinah tidak boleh ada bus yang kemudian lalu lalang. Karena apa? Karena sudah masuk persiapan dari bulan suci Ramadan. Tapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan, kita yang hari ini mungkin nggak sampai di tanah suci atau belum sampai ke tanah suci, perbanyaklah untuk membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa hubungannya dengan syafaat?
Karena dikatakan oleh Nabi, di antara umatku yang dekat dengan kedudukanku di yaumil akhir adalah yang banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, huruf ain. Ain ini apa? Izzah wal karamah, keagungan dan kemuliaan. Kalau di sini kita punya namanya Pak Agung, ya kan? Tapi an-izzah wal karamah, ya maksudnya apa? Nah ini tadi salah satu yang dibaca oleh imam kita tadi, surah Al-Baqarah. Tapi ada ayat yang lain. Jadi prosesnya begini Bapak Ibu. Rasulullah hijrah ke kota Madinah, kiblatnya itu dari Mekah itu kan menghadapnya menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Cuma Rasulullah nggak komplain bahasanya. Kenapa? Karena kalau di sini Baitul Maqdis, maka Ka'bah itu di depannya, Masjidil Haram itu di depannya. Maka Nabi sholat walaupun seakan menghadap ke Baitul Maqdis, tapi hatinya tertuju kepada Baitullah Ka'bah. Namun ketika sampai di Madinah, posisinya berbalik. Jadi kalau Nabi sholat, mohon maaf, Nabi sholat di sini menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Nah ini kurang lebih arah jam 7 ya. Nah ini posisi Ka'bah di sini. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 144 bahwa Allah mengetahui Rasulullah tuh kalau sholat tuh gelisah, bahkan sering menengadah wajahnya ke langit, seakan-akan apa? Enggak mau bahasanya itu umat Islam, umatnya Nabi Muhammad dianggap sebagai umat yang membebek daripada umat yang lain. Karena pada saat Nabi hijrah kemudian menghadap Baitul Maqdis, itu di bahasa kita dikata-katain sama orang-orang Yahudi khususnya. Kata orang-orang Yahudi, buat apa Muhammad beserta umatnya datang kemari kalau ujungnya dia cuman bahasanya apa? Ngikut-ngikut kita. Kiblatnya menghadap arah Baitul Maqdis, karena mereka juga kan di situ. Ya, tempo keratapan, termasuk juga Bethlehem dan lain sebagainya. Maka Rasulullah gak pengen, dan Allah turunkan daripada ayat tersebut untuk apa? Untuk Nabi kemudian merubah. Ada dalam satu riwayat waktu itu Nabi salat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat yang berikutnya menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah. Ada yang mengatakan Nabi melakukan sholat isya di waktu malam nisfu Sya'ban. Tapi intinya adalah dari kemudian proses pengalihan kiblat itulah ini yang menjadi simbol izzah wal karamah di tengah umat. Hari ini mazhab boleh beda, partai boleh beda, ormas boleh beda, baju gamis boleh beda, tapi Islam kita tetap satu. Maka ini yang harus kita kedepankan. Karena kiblat kita cuma menghadap Ka'bah, bukan kepada timur, bukan kepada barat. Tadi itu dibaca oleh imam kita. Bukanlah yang namanya ya kita menghadapkan wajah kita itu adalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Lah, tapi adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi simbol persatuan umat. Maka selama umat itu ya menjadikan orientasinya adalah kepada Allah, maka Allah pasti akan menghadirkan kemenangan itu. Nasrum minallah wa fathun qarib. Bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah dan ya pembuka itu sudah demikian dekat. Jadi kalau kita yakin dengan janji Allah Bapak Ibu, kita nggak akan jadi, mohon maaf kalau bahasa kasarnya, umat pecundang. Kita hari ini kenapa cuman jadi komoditas oleh sebatas kepentingan kelompok atau golongan? Karena kita nggak paham Islam kita itu. Dan ini menunjukkan di bulan Sya'ban ini ya salah satunya bahkan yang sampai hari ini masih terjadi Bapak Ibu. Walaupun insya Allah ini memang dalam bab fikih mesti akan ada yang namanya perbedaan, ikhtilaf. Tapi salah satunya hari ini kita sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Sudah beberapa tahun terakhir itu awal kita mulai Ramadan antara sesama umat Islam yang ada di Indonesia sama semua apa beda? Ada yang beda apa sama semua? Ada yang beda. Walaupun kalau kita katakan boleh nggak Ustaz? Ya selama dia memiliki dalil silahkan. Tapi kalau kita kemudian bisa memiliki satu kesepakatan yang sama, kan ini indahnya luar biasa. Dan ini memang
akan hadir pada saat konsep di mana Islam itu akan satu saat dipimpin oleh Imam Mahdi. Tapi kalau kita hari ini belum hadir Dajjal, belum hadir Isa Al-Masih, belum hadir Imam Mahdi, maka kita akan selalu berbeda. Maka sikap kita apa? Berbeda boleh, tapi jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita sebagai umat dan saudara. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita harapkan, bahwa apa? Umat Islam itu bukan cuma jadi kerumunan, tapi umat Islam itu jadi barisan. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Dan kita harapkan insya Allah, mudah-mudahan selama kita yakin pertolongan Allah itu demikian dekat, kemenangan yang Allah janjikan itu begitu dekat, maka nggak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga adalah huruf ba, albir, kebaikan. Karena banyak kebaikan yang Allah hadirkan di dalam bulan Sya'ban ini. Salah satunya apa? Ya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu diturunkan pada kapan? Bulan Sya'ban 2 Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau sudah bicara tentang kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini, sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan. Makanya bahkan di dalam bulan Sya'ban ini mengandung huruf alif, yaitu apa? Ulfatun, kasih sayang, kelemah lembutan kasih sayangnya Allah. Di mana apa? Kalau kita banyak minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Karena apa? Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian semua, dan sesungguhnya Allah dialah Rabb yang maha perkasa dan maha pengampun. Qadarullah masyafal. Ini habis baterainya ya. Ya, ini mungkin pengingatan, mungkin harusnya selesai sampai di sini. Tapi ada huruf satu lagi, yaitu huruf nun. Huruf nun ini apa? Yaitu bagaimana kemudian kita memahami bahwa di bulan Sya'ban itu ada nur. Ya, nur itu apa? Cahaya. Dan kalau bahasanya kita bicara cahaya, ini yang dikemukakan oleh banyak ulama sebelum kita, bahwa cahaya itu Allah hadirkan salah satunya melalui Al-Quran, ya, melalui Al-Quran. Maka bulan Sya'ban ini adalah diantara menjadi bulan bagaimana kemudian seseorang itu seharusnya memperbanyak untuk membaca Quran, ya, untuk memperbanyak membaca Quran. Maka oleh karenanya mari kita siapkan diri, kita songsong daripada datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan doa kita adalah Allahumma barik lana fima rozaqtana, itu tempat sarapan nanti ya kan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu, agar kemudian pertemuan kita insya Allah menjadi kebaikan, maka kita perlu membangun habits, perlu membangun apa yang kita sebut kebiasaan-kebiasaan. Karena kebiasaan itu munculnya dari mana? Mulainya adalah dari perasaan, syuur, kemudian menjadi ya fikrah, menjadi pemikiran. Jadi asalnya, maka kenapa kalau kita ngaji itu kita bicaranya rasa dulu, apa ya? Dari rasa inilah akan mendorong kepada pemikiran. Dari pemikiran itulah yang dihadirkan, diejawantakan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Itu yang kita sebut amal. Amal yang dilakukan berulang-ulang, amal yang dilakukan berulang-ulang, itulah yang kita sebut dengan habits, kebiasaan.
Dan biiznillah kalau kebiasaan itu baik, maka dia akan mengundang kebaikan yang kita sebut dengan nasib. Makanya kenapa kok orang ada yang hidupnya nasibnya seakannya beruntung mulu. Pokoknya kalau ngaji itu dia selalu dapat senderan. Alhamdulillah. Karena kalau jamaah di Al-Aqsa ini Masya Allah senderan penuh semua ya kan. Ya karena memang difasilitasi katanya. Apa? Jadi bahasanya inilah yang kemudian kenapa kita perlu membahas effective Muslim habits. Ya, effective Muslim habits. Karena kebiasaan seorang Muslim yang efektif ini akan mengundang nasib kebaikan pada dirinya. Dan kalau bicara nasib kebaikan pada dirinya itu maksudnya apa? Ya bisa jadi ya hadirnya rahmat Allah, hadirnya cintanya Allah, hadirnya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya dari 8 yang kami siapkan, ya, qadarullah baterainya habis, maka saya ingin singgung 3 dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti 5 yang lain insya Allah kita bahas di bulan suci Ramadan kalau diizinkan, ya kan. Nah maksudnya diizinkan apa? Kalau dijadwalin, ya kan. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau di Al-Aqsa mudah-mudahan Ahad ketiga selama nggak kemana-mana pengennya di sini. Kenapa? Karena alhamdulillah dokumentasi yang baik dari pengurus masjid ini telah membantu kami untuk sampai menuliskan buku Bapak Ibu. Sekarang sudah naik untuk yang edisi revisi. Kemarin sudah kita lakukan, hari ini kita ingin lengkapi dan mudah-mudahan ini menjadi dari salah satu jariah Bapak Ibu semua. Makanya mudah-mudahan insya Allah nanti di Ramadan akan kami bawa. Ya harapannya yang paling dulu jamaah Al-Aqsa gitu ya. Nah apa 3 effective Muslim habit yang perlu kita lakukan? Salah satu yang paling awal dari semuanya adalah seorang Muslim itu terbiasa berpikir dan memandang ke depan dengan visi kebaikan. Dalam bahasa lain adalah visioner. Visioner. Dan ini dari dalilnya dari mana? Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap kalian itu melihat apa yang kalian persiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam bahasa lain, kalau kita belajar 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey, maka ini yang disebut dengan istilahnya start with the end. Start with the end of your mind. Mulailah dengan sesuatu yang paling akhir kita pikirkan. Jadi kebiasaan seorang muslim yang efektif, maka saya katakan 7 Habits itu sebetulnya isinya sangat islami, tapi sayangnya diangkat oleh pemuka agama lain. Karena 7 Habits ini ditulis oleh Stephen Covey bukan hanya sebagai ahli motivasi, expert di bidang manajemen dan kepemimpinan, tapi juga seorang, mohon maaf, ya pembimbing agama yang lain gitu. Tapi kalau kita lihat di dalamnya, ini isinya adalah sesuatu yang memang itu ada di dalam ya keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan ini yang kita bahasakan, kalau bahkan itu datang hikmah dari, mohon maaf, dari seekor binatang sekalipun kita ambil. Karena apa? Itu yang apa Allah hadirkan untuk kita. Nah, jadi kalau kita bahasa start with the end of your mind, kalau mengambil dari apa yang kemudian disebutkan oleh Covey di situ, ketika kita, mohon maaf, saat kita takziah, melayat seseorang ketika meninggal dunia, siapapun dia, keluarga kita, kolega kita, tetangga kita, maka kan setiap orang itu ada yang, mohon maaf, dia yang datang itu mungkin nggak banyak, betul? Mungkin karena ada ketakutan-ketakutan. Tapi ada juga yang ketika dia meninggal dunia, mungkin kelihatannya amalnya biasa-biasa aja, tapi kok ternyata di dalam kondisi di mana ia meninggal dunia, yang melayat banyak, yang mendoakan banyak. Maka inilah yang kita bahasakan apa?
Kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa visioner. Dan ini refleksinya, ya kuncinya adalah kita lakukan dengan doa. Doa ini akan mendorong untuk kita melakukan 3 hal. Hadisnya riwayat Ibnu Sunni, Ibnu Abi Syaibah, bahwa Nabi SAW mengajarkan doa. Mau kita doa bareng-bareng Bapak Ibu? Ya, walaupun slide-nya ada di sini insyaallah, karena aktor utamanya bukan slide ya kan. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengulas beberapa sebelum hal di mana kemudian nanti Bapak Ibu memberikan respon atau tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka ya rabbal alamin. Nah, ini 3 hal yang diajarkan oleh Nabi di dalam doa visioner. Apa itu? Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur adalah pada saat di ujungnya, di akhirnya. Dan ini yang kita sebut, kalau setiap kita, mohon maaf, nonton film aja, senengnya endingnya happy ending apa sad ending Bapak Ibu? Kalau kita sedang menjalani film kehidupan kita nih, pengennya akhir kehidupan kita happy ending atau sad ending? Dan kalau bahasanya happy ending, inilah yang kita sebut dengan husnul khatimah. Maka setiap kita kalau bahasa pengen punya umur yang terbaik adalah umur yang pada saat akhirnya husnul khatimah. Dan ini balik lagi dengan apa yang kita singgung di awal tadi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amal solehnya. Nambah umur kalau nggak nambah amal rugi. Karena kita nanti akan diwafatkan. Nah, ini nyambung yang kedua, yaitu apa? Wa khaira amali khawatimahu. Dan ya Allah, jadikan sebaik-baik amal itu pada saat penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung penutupnya. Ada orang, mohon maaf, yang meninggal dunia pada saat main judi di atas meja judi, betul? Lagi minum minuman keras mati, apalagi minum kerasnya oplosan, autan dicampur sama marjan, tambah baygon dikit ya kan, tambah angciu, ya gimana kagak kelar urusannya. Maka Bapak Ibu, kita berlindung kepada Allah daripada keadaan yang demikian. Tapi ada seseorang yang ketika meninggal dunia saat apa? Melakukan haji, ada di sekeliling kita lagi tawaf, tiba-tiba plek jatuh dan kemudian wafat. Ada seseorang sholat berjamaah, pas sujud nggak bangkit lagi. Dan kita akan diwafatkan oleh Allah itu dengan kebiasaan kita, Bapak Ibu. Ada seorang ulama diwafatkan ketika lagi ngisi kajian, wafat. Makanya saya dorong, kita harus punya kebiasaan-kebiasaan amal yang baik, betul nggak? Salah satunya apa? Jangan kita ngabisin waktu itu, kita senang sama hobi kita kejar abis-abisan. Misalkan apa? Hobinya mancing. Saya suka bilang, Pak Bu, yang hobi mancing itu orangnya nggak pernah maju di dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Orang mancing itu nggak akan pernah bisa maju di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kalau maju, nah itu paham ya. Tapi emang benar ya kalau kita bahasanya, wah nggak boleh lihat kali sedikit, sungai sedikit, waduk sedikit mancing ya kan? Diajakin temennya, yuk kita mancing di laut, mancing. Sekarang mau mancing tuna, makan rahang tuna udah bisa pakai pesan online, kagak perlu nyampe ke laut ya kan? Kenapa kita ngabisin waktu untuk hal-hal yang tidak manfaat? Nah itu balik lagi, min husnil islami tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Walaupun ada bilang, ya kan Ustadz kalau mancing itu sambil merenung biar dapat inspirasi. Kenapa nggak banyakin zikir?
Karena kalau dilihat bahasanya gara-gara mancing dapat pahala, orang pasti berbondong-bondong. Tapi buktinya orang hari ini banyak berbondong-bondong di Galatama ya. Kenapa? Karena mancingnya dapat ya sesuatu materi yang diharapkan. Ujungnya sama judi. Jadi Bapak Ibu, ya kok jadi ngomong mancing ini ya. Yang penting jangan memancing keributan Bapak Ibu ya. Ya hari ini saya kemarin dihubungi dari salah satu pihak aparat waktu kami ada di Los Angeles, sekarang beliau ada di Mabes. Ustaz, kami meminta Ustaz untuk menjadi salah satu dai Kamtibmas ya, dalam rangka operasi pemilu damai katanya. Ya saya bilang silakan saja, selama untuk kita ke depan itu melihat merekatkan ukhuwah di tengah umat, di tengah bangsa, itu memang bukan perkara mudah. Tapi kalau ada i'tikad baik, siapapun kita sambut. Yang penting kita tidak berat sebelah. Karena kalaupun kita tidak berat sebelah, setiap kita pasti punya preferensi politik, betul nggak Bapak Ibu? Saya yakin yang hari di sini nyoblos semua, betul? Dan kalau sudah kita lihat kemarin kan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keadilan. Tapi kalau ketidakadilan yang terjadi, maka inilah yang kemudian memicu ketidaktenangan. Dan ini dari pihak KPU sudah mengirimkan jadwal. Ini kalau putaran kedua terjadi, maka antara bulan Juni ya, kita akan bahasanya memilih kembali. Maka insya Allah kemarin itu saya sempat nonton ada satu ungkapan begini, ya ngapain terlalu sibuk-sibuk, yang sudah kalah nantilah siap kompetisi lagi 5 tahun lagi ya. Ya karena sekarang siapin saja, yang penting bisa merebut hati rakyat. Waduh, saya bilang, bahkan bahasanya mau dia doktor, mau dia guru besar, mau dia kiai, suaranya sama tukang cendol, sama suaranya mohon maaf orang yang ODGJ. Wah saya bilang ya ini menjadi challenge buat kita. Makanya kalau yang hak diam saja, maka yang batil yang akan melakukan apa yang ingin ia lakukan. Maka kita memiliki peran itu, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sampainya dengan cara damai. Kita bukan ingin bahasanya ingin saling mengadu domba sesama anak bangsa, tidak. Makanya apa? Karena harapan kita di hari terbaik itu waja'al khaira ayyami yauma alqaka wa khaira ayyami yauma alqaka, dan sebaik-baik hari adalah di mana saat kelak kami akan bertemu dengan Engkau ya Allah. Ini kalau Nabi saja punya doa begini Bapak Ibu, apalagi kita. Pengen nggak ketemu sama Allah Bapak Ibu? Maksudnya ketemu dengan Allah itu dalam arti apa? Dalam kebaikan pandangan Allah di dalam hidup kita. Bahkan Nabi itu ada doa, Allahumma inni as'aluka ladzatin nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku daripada kelezatan untuk menatap wajahmu ya Allah. Ini Nabi Bapak Ibu ya, yang secara Rasulullah itu sudah pernah bertemu langsung dengan Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka kenikmatan surga yang paling nikmat itu bukan, mohon maaf, buah-buahannya, perhiasannya, sungainya, istananya, termasuk bidadarinya. Tapi apa? Kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga adalah ketika seseorang bisa menatap wajah Allah tanpa hijab. Maka kalau begitu pasti ada kerinduan, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau ya Allah. Dan kalau kita rindu sama Allah, apa pembuktiannya? Balik lagi ke amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, maka dia akan senantiasa beramal saleh dan dia tidak mempersekutukan Allah di dalam ibadah yang ia lakukan. Beramal ikhlas. Rumusnya 2L. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Kalau mau nambahin 1D, apa? Doakan. Lakukan, lupakan, doakan. Lakukan, lupakan, doakan. Maka insya Allah ini yang menjadi habits yang perlu kita bangun. Seorang yang visioner maka refleksinya dengan 3L. Lakukan amal,
lupakan yang ia lakukan semata hanya mengingat Allah, dan doakan hajat-hajatnya hanya kepada Allah. Dan ini yang akan membangun orientasi hidupnya itu akan efektif. Kalau yang membuat Allahnya ridho, gas. Tapi kalau yang membuat Allahnya nggak ridho, maka dia berhenti, dia tinggalkan. Dia nggak mau ya berkubang dengan kemurkaannya Allah di dalam hidupnya. Nah, ini mungkin pertama itu adalah visioner Bapak Ibu. Saya tadi janji 3, kayaknya kasihan Bapak Ibu ini udah yang mau sholat syuruk ya. Jadi saya cukupkan 1, berarti masih 7 lagi ya. Mudah-mudahan ini buat kajian Ramadan kita cukupkan. Insya Allah nanti di Ramadan mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu dan kita membahas 7 efektif Muslim habits lainnya selain daripada visioner. Karena apa? Visioner itu pintu pembuka. Start with the end of your mind. Start with the end. Mulailah dengan yang paling akhir kita pikirin. Jadi kalau kita bahasa pengen husnul khotimah, maka tadi lakukan amal terbaik, desain usia terbaik, dan hadirkan kerinduan hari yang terbaik saat kita bertemu dengan Allah. Dan itu yang kita lakukan, lupakan, doakan. Lakukan amal terbaik, lupakan, supaya kita jangan hitung-hitungan dengan amal, doakan. Dan ketika kita berdoa, yakinlah Allah pasti akan mengabulkan yang dimintakan hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah telah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, 1-2 orang, kita berikan kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hari ini untuk mengingatkan yang kalau tanggal 30 Desember ya. 30 Desember, iya betul, sahih ya. Iya, iya. Dari dulu cepat benar sampai di Desember ini. Oh iya. Itu manusia itu terbagi 4 macam tuh dan sampaikan. Oh iya, profil 4 orang. Jadi ada yang sudah berpengetahuan, manusia itu alim kan. Betul. Yang kedua, dia berpengetahuan tapi diri sendiri. Betul, sahih. Nggak menyampaikan di mana-mana. Yang ketiga, berpengetahuan tapi dia perlu diingatkan. Iya, perlu dibangunkan. Tapi yang repotnya keempat, nggak mau kasih tahu. Iya. Udah nggak tahu tapi nggak mau dikasih tahu ya kan. Nggak mau tahu. Iya. 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 Tahu tetap aja pada diri sendiri. Nah, hari ini kan dimensi uang kemarin, kemudian future, dan hari ini. Iya. Dan orang semua kan? Iya. Iya. Kan ya tidak menerima apa yang dikatakan. Bagaimana dengan di ayat surat 70 ayat 19? Allah itu telah menciptakan manusia yang selalu berkeluh kesah. Iya. Innal insana khuliqa halu'a ya. Ya, ya. Ya. Oke. Gimana ini? Masya Allah. 70 ayat 19 ya. Qurannya surah, sebentar saya buka ya. Surah Al-Ma'arij ayatnya 19. Sepemahaman saya biiznillah, ini jawabannya ada di ayat berikutnya Pak Haji. Ya. Ayat 19 tadi ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Maksudnya mengeluh itu kayak apa? Idza massahu syarru jazua. Apabila kalau ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan harta dia jadi pelit, bakhil, kikir. Nah, jadi suka mengeluhnya itu khuliqa halu'a, yaitu kalau dikasih kesusahan ngeluh. Kalau pas dikasih kemudahan pelit, lupa gitu. Nah, ini kan sifat tabiat manusia, betul nggak seperti itu?
Kalau lagi susah, ya dia menceritakan kesusahannya kepada banyak pihak. Tapi pas giliran lagi bahagia, diam-diam aja kan gitu. Kalau lapar bilang rame-rame, tapi giliran dapat makanan diam-diam ya kan. Tapi di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya langsung. Ya, siapa orang-orang yang nggak mudah mengeluh? Siapa yang orang yang nggak mudah bakhil ataupun kikir? Siapa orang yang bahasanya itu tidak menjadi orang-orang yang disebutkan dalam 3 ayat ini? Maka itu didapati di dalam ayat 22 dan seterusnya. Illal musallin, satu, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi orang yang sholat itu ya bentuk tanda dia nggak ngeluh. Kalau dia mau ngeluh, ngeluhnya sama Allah. Karena ngeluh sama manusia belum tentu sebagaimana yang dia harapkan. Tapi mengeluh kepada Allah, pasti Allah akan berikan. Itu bedanya. Sementara sholat itu adalah munajat mesra, dialog cinta seorang hamba kepada Sang Pencipta. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka tetap setia melaksanakan sholatnya, dia jagain sholatnya. Dalam ayat lain itu, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yang dia kemudian selalu menjaga sholatnya, menjaga sholat 5 waktu. Mau lagi susah kek, mau lagi gampang kek, mau lagi dikasih nikmat kah, ataukah di saat dikasih musibah, dia nggak meninggalkan sholatnya. Maka ini perkara sholat ini nggak main-main Bapak Ibu. Sholat itu dalam bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjadi obat hati, bahkan menjadi obat fisik kita. Kita tuh kalau biiznillah ya mendawamkan sholat yang 5 waktu ditambah dengan sholat malam, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dari kondisi-kondisi fisik kita, termasuk kondisi hati-hati kita. Nah, termasuk yang kalau kita banyak ngeluh, kenapa? Karena kurang dekat sama Allah. Ya, kalau ada banyak orang yang hidupnya banyakkan ngeluh, karena apa? Ya, dia nggak sadar bahwa dia punya Allah dan dimiliki oleh Allah. Tapi kalau dia sadar punya Allah dan dimiliki oleh Allah, Nabi ketika mendapatkan berita yang ya bisa menjadi kesulitan bagi beliau, maka artinya kalau Nabi dapat masalah, yang pertama dilakukan oleh Nabi apa? Sholat dulu, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya apa? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang di dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Maksudnya apa? Dia meyakini bahwa harta yang Allah berikan kepadanya ada yang dititipkan oleh Allah untuk bagian orang-orang di luar dirinya. Siapa itu? Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang-orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Dan orang miskin itu bukan semata-mata yang kelihatannya, mohon maaf, bajunya compang-camping, kemudian bahasanya pakai sendal ataupun tidak terurus bagian tubuh dan lain sebagainya. Bukan sebatas itu. Ada juga orang yang kelihatannya dia menjaga, sebetulnya apa? Dia fakir, dia miskin, tapi dia nggak mau minta gitu. Dan itu ya apa namanya? Jadi kebaikan untuk kita. Maka salah satu ya kita mendorong, mungkin salah satu di antara yang kalau yang meminta sudah jelas, kalau orang-orang fakir miskin itu yang memang hidupnya susah, di bawah standar UMR atau mungkin bahkan ya tidak berpenghasilan, ya hidupnya dalam keadaan berkesusahan ekonominya. Tapi bisa jadi ada orang miskin yang juga tidak mau minta. Siapa? Ya para guru-guru kita, ya para asatidzah, ya mungkin hidupnya nggak sedang baik-baik saja. Tapi Ustadz, ada kok Ustadz di Bogor itu punya rumah 0,5 hektar ya kan, mobilnya banyak, itu hak dia. Wah, kemarin ada yang kontrak eksklusif pakai mobil mewah yang dia atapnya dibuka. Ya, nggak usah khawatir, kita gampang kok kalau nyari yang 2 pintu atap terbuka, mobil bakter juga terbuka ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya apa? Bahwa ya pertama sholat, yang kedua adalah sedekah. Termasuk apa? Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai daripada hari pembalasan. Kalau dia sadar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, maka dia enggak akan berbuat zalim. Karena Allah enggak mungkin zalim kepada hambanya. Apa itu makna zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Yang berikutnya, walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Jadi kalau bahasanya gini, orang beriman itu melakukan amal aja masih ada rasa takutnya sama Allah, takut nggak diterima, takut dosanya masih banyak. Tapi ada orang yang tadi disebutin, udah nggak tahu, dikasih tahu nggak mau, itu bahkan melakukan dosa-dosa tapi hidupnya ngerasa aman. Kenapa? Karena ya so far hidup saya lancar-lancar aja Ustadz, walaupun jarang sholat, ya kan. Ya, bisnis saya kok makin berkembang walaupun bahasanya saya nggak pernah sedekah gitu. Itu namanya istidraj. Sudah. Kalau sudah bahas istidraj itu clear ya, bahwa apa? Allah sedang memberikan kesempatan sesaat sebelum dihinakan di dalam tempat yang ya sehina-hinanya. Nah, ini masih lanjut ya, kalau bahasanya kita belajar lagi nanti di dalam ayat-ayat di dalam Quran surah Al-Ma'arij. Ya, jadi siapa yang takut terhadap azab Tuhannya itu, inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari kedatangannya. Kalau sudah Allah azab sesuatu itu Bapak Ibu, Allah siksa, Allah berikan musibah. Kita belajar dari tsunami kemarin, kita sampai di daerah mana itu yang likuifaksi itu dulu itu ya, di Palu. Palu betul, itu ada istilahnya LGBT. Nah, LGBT itu bukan sebatas yang itu ya, tapi ini likuifaksi, gempa, LG, B-nya banjir, T-nya tsunami. Nah, jadi waktu kita sampai di sana itu ya, itu ada sebuah pangkalan, tadinya mau dijadikan pangkalan kapal selamnya Angkatan Laut di Indonesia. Qadarullah, ketika terjadi likuifaksi waktu itu ya, kemudian terjadi gempa tektonik, nah itu terjadi tsunami, padahal ya muara dari laut itu berada di sekelilingnya itu pegunungan. Itu ada namanya Puncak Salina. Itu masuk top 3 best view untuk para layang ya di seluruh dunia. Nah, itu ada di Palu. Dan kita ketika itu merasakan apa? Getaran itu. Beberapa waktu lalu di akhir tahun kita diajak untuk doa bersama dengan masyarakat Aceh. Ya, 19 tahun terjadi tsunami, mengambil hikmah. Dan kita melihat pada saat kejadian itu yang menimpa bukan hanya saja orang yang dia bahasanya senang berbuat dosa sama Allah, tapi yang dia beriman bertakwa pun juga terdampak. Ada seorang orang tua dari salah satu sahabat kami di sana itu nggak bisa keluar rumah, rumahnya terbakar, dan kemudian si bapak ini memeluk anak-anaknya dalam kondisi di akhir hayatnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini nanti kalau kita lihat lanjutannya masih banyak ya. Tapi kemudian ada di ayat kedua 32-nya mohon maaf ya. Di ayat-ayat berikutnya itu ayat 27, kemudian ayat 28, ayat 29, yaitu bagaimana walladzina hum li furujihim hafizun, dia mampu memelihara kehormatan dirinya, memelihara kemaluannya, kecuali kepada siapa? Istri-istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, dan sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, tapi kalau dia mencari di luar itu zina, LGBT tadi, maka mereka itulah orang-orang yang disebut oleh Allah dzalika faulaika humul aadun ya. Dan ujungnya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun, orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan ujungnya ada walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salatnya ulaika fi jannatim mukramun, mereka itu dimuliakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya Pak Haji itu ayatnya berarti 19, 20, 21, 22 sampai 35. Jadi pertanyaan Pak Haji 19 sampai 21, jawabannya ada di ayat 22 sampai 35. Nah, inilah yang akan menjadikan kita tidak menjadi orang yang tadi ya dikategorikan udah nggak tahu, nggak mau dikasih tahu, tapi kita mungkin sadar kita belum tahu. Mudah-mudahan ketika diberitahu maka insya Allah kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam.
Baik, cukup ya dari sebelah kanan. Ada mic-nya nggak dipakai. Wah, kelihatannya insya Allah sudah paham semua ini ya. Jadi nanti yang tahu memberi, yang belum tahu atau belum datang ya kan. Dan semoga Allah izinkan kita bermuajahah di pertemuan bulan suci Ramadan, dan Allah sampaikan semua kita yang hadir baik secara offline maupun online diizinkan bertemu kembali di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.